Dalam ajang balap World Superbike 2022, penonton akan diizinkan mengendarai kendaraan pribadi menuju sirkuit Mandalika. Langkah ini merupakan salah satu strategi dari guna mengatasi kemacetan. Penyelenggaraan balap dunia World Superbike tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, terutama dari aturan transportasi. Jika sebelumnya penonton WSBK tidak dibolehkan membawa kendaraan pribadi melainkan menggunakan shuttle bus, tahun ini penonton diizinkan membawa kendaraan pribadi hingga area parkir yang telah disediakan di sirkuit. Kendati demikian, penonton yang tidak memiliki kendaraan tetap akan difasilitasi dengan menaiki shuttle bus yang telah disediakan. Korlap WSBK Jamaluddin Maldi menjelaskan, area parkir di sirkuit kini telah disiapkan dan dapat menampung hingga ribuan kendaraan sepeda motor. Penerapan ini dilakukan untuk memudahkan penonton, terutama penonton asal NTB untuk menyaksikan WSBK. Selain itu juga sebagai langkah untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Penonton itu bisa masuk langsung membawa motornya ke dalam parkir, tidak perlu lagi naik penumpang umum atau shuttle. Biarlah tamu-tamu yang datang dari Bandara Bisam yang enggak bawa mobil sendiri atau motor sendiri itu yang naik shuttle. Gelaran WSBK yang akan berlangsung dari 11 hingga 13 November mendatang diharapkan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pelaku UMKM yang dinyatakan lulus akurasi akan menempati puluhan stan yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat perhelatan WSBK 2022. Menjelang perhelatan World Superbike, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan 30 stan untuk pelaku UMKM saat perhelatan WSBK. 30 stan yang disediakan pemerintah provinsi yang akan ditempati oleh ratusan UMKM yang telah dinyatakan lulus akurasi. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana untuk tidak memfasilitasi UMKM pada WSBK tahun ini dengan alasan anggaran yang minim, namun rencana tersebut berubah pasalnya Pemda memastikan telah menyiapkan segala kebutuhan untuk mendukung WSBK. Sudah kita siapkan 30 stan, itu di luar stan yang disiapkan oleh Pemprov. Kemudian kedua, menata parkir-parkir yang tidak berada di areal yang diperuntukkan untuk parkir penonton WSBK nanti. Selain menyiapkan stan, Pemda juga melakukan penataan parkir di 16 titik parkir. Hal ini untuk memastikan kendaraan yang ada parkir di area parkir. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat masih melakukan sinkronisasi verifikasi data pegawai, menyusul belum ada kepastian dari Badan Kepegawaian Negara terkait jadwal rekrutmen P3K. Rekrutmen P3K hingga saat ini belum dapat dipastikan waktunya oleh BKD Provinsi NTB, dikarenakan belum adanya informasi resmi yang pasti dari BKN. Saat ini BKD NTB dalam tahap menunggu arahan dari BKN Pusat dan sinkronisasi data dan penempatan pegawai tenaga pendidikan dan kesehatan. Kan surat Mendikbud ditujukan ke Menpan, ya rencananya tanggal 25 itu rencana. Nah setelah sampai di BKN surat itu, ternyata datanya belum sinkron antara Dikbud dengan BKN. Itu disinkronkan dulu, baru kita buka. Setelah dibuka nanti kan kita lakukan verifikasi lagi di daerah. Sepanjang nggak? Rekrutmen P3K gelombang kedua belum dapat diprediksi kapan akan dibuka hingga akhir tahun 2022. Namun dipastikan penerimaan P3K akan dilaksanakan segera setelah proses sinkronisasi data verifikasi selesai. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.